Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Siswa dan santri merah putih yang saya sayangi, kita lanjutkan tolabul ilmi kita, ta'lim wa ta'lum. Pada sore hari ini kita masih di tema adab kepada orang tua. Kemarin sudah sampai ke nomor yang ketujuh ya. Maka kita lanjutkan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adab kepada orang tua yang nomor 8 adalah larangan menelantarkan orang tua yang lanjut usia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, namun kedua orang tuanya tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3545. Subhanallah, ngeri sekali ya. Menelantarkan orang tua, apalagi orang tua itu sudah lanjut usia. Itu kalau banyak kita lihat di film di Indosiar itu, menelantarkan orang tuanya. Tapi kan itu film, Pak. Iya, film itu karena inspirasi dari kehidupan nyata. Dan memang banyak gitu. Maka kita selalu beristighfar. Kita terus hormati ibu kita, orang tua kita. Kita muliakan orang tua kita. Dan kalian yang masih pelajar, nantinya kalian juga akan berumah tangga. Maka kalian harus juga berdoa untuk mendapatkan jodoh yang baik. Agar jodohnya juga yang menghargai orang tua. Kenapa? Karena bisa saja kita sudah menghormati dan memuliakan orang tua, tapi di saat menikah ketemu orang yang tidak mengerti adab-adab terhadap orang tua. Apalagi kalau kalian yang perempuan nanti ikut suaminya ternyata tidak baik, nauzubillah ya, maka akan kebawa. Begitu juga yang laki-laki, ternyata istrinya kukunya panjang-panjang, bersih-bersih, mau cuci piring saja nggak mau. Dengar ibu kita ngikut kita, begitu mendengar ibunya batuk, langsung jijik gitu kan. Atau malah bapak kita yang ikut kita, malam-malam batuk gitu kan, terus ngeludah, wah gitu kan. Terus langsung istri kita, wah udah jangan di sini lah, nah gitu. Diusir atau taruh di panti jompo. Masya Allah, auzubillahi min dzalik. Kalaupun ditaruh di panti jompo itu tidak menelantarkan, tetapi bagi kita, bagi yang sangat mencintai, sangat menghargai orang tua, itu masih dalam kategori yang belum pas, masih belum etis. Kenapa? Karena itu adalah peluang untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka disebutkan tadi, sangat celaka kalau kita punya orang tua lanjut, kok orang tua kita itu tidak mengantarkan kita ke surga. Maksudnya apa? Maksudnya itu karena kebaktian kita gitu loh. Kita ada peluang untuk berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut, yang nantinya akan mengantarkan kita masuk surga kebaktian kita itu. Itu sangat celaka gitu, sangat sayang sekali kalau tidak kita gunakan, malah ditaruh di tempat panti jompo. Mungkin kalau di panti jompo itu kalau memang sudah keluarganya habis semua, total habis, sudah nggak ada lagi, maka akan dirawat oleh orang lain atau pemerintah. Ya, jadi larangan menelantarkan orang tua. Apalagi kalau orang tua itu lanjut usia.
Langsung yang ke-9, berbakti kepada ibu bapak adalah wasiat dari Allah. Imam Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyashi dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kalian supaya berbakti kepada ibu-ibu kalian. Beliau mengucapkan hingga 3 kali. Berbakti kepada bapak-bapak kalian, berbakti kepada kaum kerabat kalian, lalu kepada kerabat yang lebih dekat lagi. Hadis riwayat Ibnu Majah di 3661. Jadi berbakti kepada ibu bapak itu adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai ke kerabat ya. Paman, Pak D. Lalu kerabat yang dekat lagi, yang lebih dekat lagi. Tetap harus kita hargai. Maka kalau kita usahakan dari mbah itu jangan putus dari mbah saja, tapi kita punya mungkin paman mbah ya, adiknya mbah atau kakaknya mbah yang masih sehat, nah itu masih terus kita sambung terus. Kita lanjut yang nomor 10. Berbakti kepada kedua orang tua adalah jihad. Imam Muslim rahimahullah mengatakan dari Sufyan dari Syu'bah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Habib dari Abu Al-Abbas dari Abdullah bin Amru, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin hendak ikut jihad, ikut berperang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim di nomor 2549. Ya, jadi berbakti kepada orang tua itu jihad. Termasuk kan ada kisah Uwais Qarni ya. Beliau juga justru seorang yang hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah bertemu Rasulullah karena merawat ibunya. Tetapi Rasulullah sudah menyampaikan salam kepadanya. Subhanallah ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu adalah jihad. Mungkin 3 ini dulu adab yang kita pelajari pada sore hari ini. Kita lanjutkan esok hari lagi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah capek untuk terus belajar, karena ilmu ini adalah lentera hidup yang kita gunakan untuk perjalanan di kehidupan kita. Insya Allah Allah pahamkan. Jadi yang belum paham nanti kita diskusikan di grup WA ya. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Jangan lupa tugas-tugas yang lain juga dikerjakan. Khatmil Qur'annya juga dikerjakan. Termasuk catatan-catatan yang pagi hari. Karena semua itu adalah ilmu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.